Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Hari ini ketemu lagi sama Bu Yanti. Bu Yanti hari ini akan menerangkan tentang sejarah Indonesia kelas 10 IPA. Oke anak-anakku, kompetensi dasar yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Ya, sekali lagi Ibu ulang ya. Memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Oke, anak-anakku sekalian, kita next ya. Ya. Ini merupakan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara. Hasil budaya zaman prasejarah di Indonesia atau hasil budaya zaman pra-aksara di mana masyarakat pendukungnya adalah masyarakat yang belum sama sekali mengenal tulisan. Hasil budaya ini ya diperoleh melalui proses belajar. Nah, untuk dapat mengerjakan, membuat alat mereka perlu berkomunikasi. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk berbahasa? Ya, kita lihat lagi anak-anakku. Kita mulai dengan jejak sejarah. Ya. Jejak sejarah di sini adalah terdiri dari dua, benda material dan benda imaterial atau bukan benda. Ya, yang pertama benda material atau yang berwujud benda, baik itu tertulis seperti candi, monumen, berkas telapak kaki, prasasti, dan dokumen. Sedangkan yang bukan benda atau imaterial adalah kepercayaan mantra, ajaran-ajaran tahayul, legenda, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ambil ada jenis tarian-tarian adat, khususnya masyarakat Banda, di sini tarian Cakalele. Oke, kita lihat lagi. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat. Nah. Ya. Nah, bagaimana caranya masyarakat zaman dulu mewariskan masa lampaunya atau mewariskan tradisinya secara lisan kepada masyarakat pada saat ini, ya? Kita lihat di sini yang pertama adalah cara mewariskan tradisi secara lisan, ya. Pertama mulai dari kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu melahirkan tradisi lisan sebagai cara untuk menyampaikan ajaran moral, nilai dan norma. Ya, kemudian juga ada pengetahuan, adat istiadat dan kebiasaan. Kemudian bagaimana cara mewariskan kepada keluarga dan masyarakat secara lisan. Kebiasaan dalam keluarga, nilai dan norma keluarga, ajaran dan moral biasanya dicontohkan oleh perilaku dalam kehidupan keluarga. Kadang juga orang tua kita dulu-dulu suka dongeng, menceritakan tentang kisah-kisah cerita-cerita yang bisa menimbulkan nilai-nilai dan norma-norma kebiasaan yang diajarkan dalam keluarga. Kemudian dalam masyarakat, bagaimana cara mewariskan tradisi dalam masyarakat? Adat istiadat, kesenian, kepercayaan, tradisi pertanian, teknologi dan kemampuan berlayar, juga sistem bahasa dan sistem ekonomi. Itu ditunjukkan di dalam pertunjukan-pertunjukan hiburan. Adat istiadat, kesenian, kalau kita di Banda sini adat istiadat yang pada saat kita buka puang, buka kampung untuk tarian Cakalede, tarian siomari dan lain sebagainya, itu merupakan acara-acara yang ditujukan dalam pertunjukan hiburan kepada masyarakat. Nah, itulah cara-cara mewariskan masa lampau atau mewariskan tradisi secara lisan. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu lanjut lagi ya. Nah, kelemahan dari tradisi lisan.
Kelemahan dari tradisi lisan itu yang pertama, dalam tradisi lisan seringkali fakta, imajinasi, dan fantasi itu bercampur baur. Mengapa bisa bercampur baur? Karena kita sudah berbicara dari mulut ke mulut. Kadang-kadang juga bisa menimbulkan bahasa yang bertambah dari satu orang kepada orang yang lain berdasarkan imajinasi dan fantasi yang dia sampaikan. Perlu kita pahami, tradisi lisan memiliki banyak versi untuk satu cerita yang sama dan sering terjadi pembiasaan dari kisah aslinya. Itu jelas ya. Kemudian di Indonesia, jumlah tradisi lisan ini masih cukup banyak dipertahankan secara turun-temurun. Meskipun secara berangsur-angsur sudah mulai hilang karena media-media modern dan lain sebagainya. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Nah, beberapa contoh tradisi lisan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat tradisi lisan yang Ibu tunjukkan di gambar sini, ini biasanya berlaku pada masyarakat Jawa ya. Di sana biasanya pertunjukan diperkirakan berasal dari kegiatan upacara yang mengandung roh nenek moyang pada masa prasejarah dan sekarang tetap masih menjadi pertunjukan yang digemari orang di Jawa sana. Misalnya wilayah persebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mereka menggunakan perwayangan sebagai media yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pertunjukan tradisi lisan yang disampaikan dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk tradisi lisan. Oke, ya kita lihat lagi. Ini adalah bentuk-bentuk dari perwayangan tadi. Ada yang namanya gunungan yang berfungsi sebagai pembuka pertunjukan, ya, perubahan adegan dan penutup cerita. Kemudian gunungan syarat dengan lambang karena digunakan juga pada saat akan terjadi pertempuran gejala alam dan lambang takdir yang sudah mendekat. Kemudian juga ada Rama. Kita kenal Rama ini merupakan tokoh utama dalam epos Ramayana. Satria berbudi jelmaan Dewa Wisnu yang bertugas menghancurkan keangkara murkaan di dunia ya, kalau kita nonton video daripada Mahabharata dan Ramayana. Kemudian juga ada Arjuna, merupakan satria Pandawa sakti berbudi luhur, tokoh utama dalam perang Baratayuda pada kisah epos Mahabharata. Ada juga Adipati Karna, tokoh Kurawa yang membela negara Astina karena telah banyak diberi kemudahan oleh Kurawa. Sedangkan Rahwana ini ya, Rahwana merupakan musuh daripada Rama, raja sakti dari Alengka, membangkitkan kemarahan Rama karena menculik istrinya Sinta. Jadi Rahwana ini menculik istrinya daripada Rama, Sinta ya. Biasanya ibu waktu masih kecil-kecil suka nonton video ini ya, Ramayana dan Mahabharata. Nah ini kalau mewariskan mewariskan tradisi-tradisi seperti ini biasanya disampaikan dalam bentuk pertunjukan. Tokoh-tokoh perwayangan memiliki karakter-karakter yang memiliki sejumlah manfaat untuk manusia yang ada di dunia ini. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Kemudian ada juga Makyong ya. Makyong ini adalah tradisi lisan yang berasal dari pantai Muang Thai Selatan, merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang sudah masuk ke Indonesia melalui Semenanjung Melayu, kemudian menuju Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Dan fungsi pertunjukan untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada juga yang namanya dengan Rabat. Apa itu Rabat? Rabat adalah tradisi lisan dari, ya kita kembali lagi ya, Rabat adalah tradisi lisan dari Sumatera Barat. Dan pada saat sekarang cerita disampaikan berlatar belakang kehidupan dalam kerajaan dengan tokoh yang memiliki kekuatan gaib. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi menelusuri jejak sejarah dalam folklor, metodologi, legenda, upacara adat dan lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Apa itu folklor? Pasti anak-anakku sudah pernah dengar ya, pelajaran di PS di SMP. Folklor adalah bagian dari suatu kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional, baik secara lisan atau dibantu dengan gerak isyarat dan pembantu pengingat. Ibu ulang lagi, folklor adalah bagian dari suatu kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional, baik secara lisan atau dibantu dengan gerak isyarat dan pembantu pengingat.
Oke, anak-anakku sekalian, kita kembali lagi dengan jenis-jenis folklore ya. Jenis-jenis folklore di sini ada folklore lisan, ada folklore sebagian lisan, dan ada folklore yang bukan lisan. Kita lihat yang pertama, jenis folklore lisan. Folklore lisan adalah bahasa rakyat atau logat bahasa slang, bahasa tabu. Ya, kalau logat bahasa rakyat biasanya itu logat bahasa, misalnya kita orang di Banda nih, kita tidak punya bahasa Banda asli, tapi kita orang Banda memiliki logat bahasa ya. Kalau kita ke Ambon, kadang-kadang logat orang Banda, orang sudah tahu bahwa oh ini dari Banda karena memiliki logatnya seperti ini ya. Kemudian peribahasa, sindiran, teka-teki, pantun, syair, mitos, legenda, dongeng, dan nyanyian rakyat. Nah, mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat ini disebut dengan folklore lisan. Sedangkan folklore sebagian lisan itu seperti kepercayaan dan tahyul, ya, permainan rakyat, teater rakyat, tarian rakyat, adat kebiasaan, upacara tradisional, dan pesta rakyat. Nah, sedangkan yang bukan lisan, misalnya bangunan rumah tradisional, kalau di sini dikatakan dengan rumah-rumah adat, ya, rumah adat negeri. Kemudian jenis kerajinan, ya, pakaian tradisional, obat-obatan rakyat, peralatan dan senjata-senjata tradisional. Jadi kalau ada pakaian tradisional, misalnya di sini kita punya pakaian tradisional itu pakaian-pakaian cakalele, pakaian dari tarian Syamalik, peralatan-peralatan senjata, tombak, dan lain sebagainya yang dipakai pada zaman dulu pada saat manusia masa lampau menggunakannya, dan masih diwariskan kepada generasi sekarang dalam bentuk yang seperti itu ya. Itu yang disebut dengan yang bukan lisan. Kalau bangunan rumah tradisional itu ya tadi katakan rumah-rumah adat ya. Kemudian juga kalau tarian-tarian rakyat ya kita sesuaikan saja tarian rakyat di sini di Banda Nera beda lagi dengan tarian rakyat yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, itu pasti berbeda-beda. Oke ya anak-anakku. Kemudian makanan dan minuman tradisional. Kalau kita di Banda sini makan dan minuman tradisional itu ya pastilah kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau sekarang kan banyak masyarakat sekarang sudah makan makanan yang lebih banyak, lebih modern ya dibandingkan makanan tradisional. Tapi makanan tradisional zaman dulu itu lebih bernilai gizinya karena tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia dan sebagainya. Seperti misalnya kue uli, kue jajanan uli yang dulunya dibuat dari petatas rebus, kemudian dicampurkan dengan dicampurkan dengan kelapa parut. Kemudian dari kelapa parut itu juga bisa dibuat unti, dan setelah itu adonan tadi dikasih masuk unti, dibuat dalam bentuk yang sangat cantik, kemudian dipanggang dan dimakan pada saat setelah masak. Ya, itu merupakan salah satu bentuk makanan dan minuman-minuman tradisional di Banda sini juga pasti banyak ya. Minuman-minuman yang kita pakai atau orang tua-tua dulu kita masih pakai dan masih diterapkan saat ini. Bagi yang mau melestarikan budaya atau adat dan kebiasaan orang tua kita dulu. Oke, anakku sekalian, selanjutnya kita masuk lagi jenis mitos ya. Apa itu mitos? Mitos adalah cerita prosa rakyat yang mempunyai tokoh dewa atau manusia setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita dan penganutnya. Saya ulang lagi ya anak-anakku, mitos adalah cerita rakyat atau cerita prosa rakyat yang mempunyai tokoh dewa atau manusia setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita dan penganutnya ya. Jenis-jenis mitos. Yang pertama, terjadinya manusia pertama dan munculnya pahlawan atau cultural hero. Ya, ini jenis-jenis mitos yang pertama itu terjadinya manusia pertama dan munculnya pahlawan atau cultural hero. Yang kedua, terjadinya makanan pokok. Yang ketiga, terjadinya alam semesta atau kosmogoni.
Dan yang keempat, terjadinya susunan di desa, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan legenda. Legenda adalah cerita atau proksa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dipandang sebagai sejarah kolektif atau folk history karena tidak tertulis dan sulit untuk dapat digunakan sebagai bahan. Menurut Jan Harold Brunfeld, legenda keagamaan atau religius, ya, seperti legenda misalnya alam gaib atau supranatural legend. Kemudian ada juga legenda setempat atau local legend atau disebut dengan legenda perseorangan atau personal legend. Kalau legenda alam gaib dan personal gaib itu juga kadang ada seperti contoh di sini legenda keagamaan atau religion legend, legenda Wali Songo, ya. Ini Wali Songo, kita tahu wali itu adalah 9 Wali Songo, ya, 9 wali, ya. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Kalijaga, Kudus, Muria, dan Gunung Jati. Nah, ini yang disebut dengan legenda keagamaan atau legenda Wali Songo. Nah, Ibu lanjut lagi ya, anakku sekalian. Ya, kita lihat lagi di sini legenda alam gaib. Nah, ada legenda alam gaib, ada legenda alam gaib atau supranatural legend seperti Sundel Bolong, kemudian ada tuyul, kemudian ada hantu, kemudian juga ada setan dan genderuwo, ya. Kemudian ada legenda setempat atau local legend, ya, seperti cerita Tangkuban Perahu, awal terbentuknya Tangkuban Perahu, kemudian ada juga awal asal mula nama Banyuwangi dan awal asal mula nama Tengger. Nah, ini kalau di Pulau Jawa sana, ya. Nah, kalau kita di Banda sini bisa juga kita masukkan sebagai asal mula Cilu Bintang. Ya, kenapa dinamakan Cilu Bintang? Nah, itu harus kita teliti dan kita harus mencari tahu, ya. Oke, anak-anakku, kita lanjut lagi. Dongeng. Nah, siapa yang tahu dongeng? Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita atau proksa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran yang berisikan ajaran moral atau ajaran sindiran. Oke, kita lihat di sini jenis dongeng, ya. Dongeng binatang atau yang disebut dengan fabel, kemudian juga dongeng biasa, ya. Dongeng binatang atau fabel itu tokohnya binatang, dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Itu dongeng binatang. Kemudian dongeng biasa ditokohi manusia dan biasanya merupakan kisah suka duka seseorang. Kemudian juga tipenya bermacam-macam, ya, dongeng biasa ini. Ada Unpromising Heroine, kemudian Mala Cinderella, kemudian Mother Ancient Property. Kalau Unpromising Heroine seperti Cinderella, Promising Heroine, contohnya Cinderella, bawang merah, bawang putih, ande-ande lumut. Tipe yang berikut Mal Cinderella, Jaka Kendil, dan Irara Siragan. Kemudian Mother Ancient Property seperti Sang Kuryang, Prabu Watu Gunung. Ada juga cerita tentang maling kundang. Oke, anak-anakku, kita next lagi, ya. Nah, di sini bisa lihat upacara-upacara adat yang berkembang di suatu masyarakat biasanya berkaitan dengan upacara kepercayaan. Nah, pada umumnya melaksanakan upacara tertentu merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan. Para dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib, upacara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemurahan hati para dewa.
agar terhindar dari malapetaka atau bencana lain yang dianggap sebagai kemarahan para dewa. Nah, kalau kita bicara tentang adat istiadat sebagai kemarahan dewa dan kemurahan hati para dewa, itu lebih banyak kepada Hinduisme. Seperti contoh ongkek. Ongkek ini merupakan puncak upacara yatnya Kasada yang ditandai dengan melarung ongkek atau menyaji yang terbuat dari hasil bumi masyarakat ke kawah Gunung Bromo. Ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Jawa sana ya. Kemudian juga ada kirap. Biasanya itu merupakan peringatan hari menyambut satu suro. Ya, sering dilakukan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa. Jika menyambut satu suro, mereka suka melakukan upacara-upacara keagamaan seperti ini. Oke, anak-anakku. Ya, kita lihat apa itu nyanyian. Biasanya nyanyian itu adalah sesuatu yang menghibur ya, sesuatu yang menghibur dan di sini fungsi nyanyian rakyat itu satu memelihara sejarah setempat, yang kedua pelipur lara, yang ketiga pembangkit semangat, yang keempat protes sosial terhadap ketidakadilan. Nah, dari berbagai jenis nyanyian rakyat yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber dari penulisan sejarah adalah nyanyian rakyat yang bersifat atau berkisah, naratif folk song. Nyanyian rakyat tergolong dalam kelompok ini adalah balada dan epos. Antara balada dan epos itu memiliki perbedaan yang terletak pada tema ceritanya. Tema balada mengenai kisah yang romantis dan sentimental, sedangkan epos mengenai cerita kepahlawanan. Keduanya memiliki bentuk sama, bentuk bahasa yang bersajak. Nah, nyanyian bersifat epos banyak ditemukan di Jawa, Bali, berasal dari epos besar Ramayana dan Mahabharata. Dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nyanyian rakyat itu disebut dengan tembang, ya. Oke, anak-anakku, seperti Sinom Kunjung Asmara. Oke, ya demikianlah pembahasan Ibu hari ini tentang hasil dan nilai-nilai budaya praaksara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.